10 menit tolong tunjukkan ke kami bahwa ibu ini sebenarnya mempesona dengan hal-hal apa yang ibu lakukan dalam proses mengajar. 10 menit saja, jangan lewat dari 10 menit. Perlihatkan itu hotsnya, perlihatkan media pembelajarannya, kemudian perlihatkan perlihatkan itu medianya, kemudian tipsnya, PBL-nya. 10 menit. Oke, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan supaya ibu tidak terganggu, maka saya akan menutup layar saya dengan Pandit Makassar akan menutup. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Nanti anak-anak tolong diperhatikan ya. Sebelum nanti ada sebuah gambar, nanti kita akan belajar dulu. Bu Sulu juga akan memberikan pengertian tentang pada hari ini kita belajar apa, yaitu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Nah ya, untuk yang pertama kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoanya dipimpin oleh Naafi. Iya. Ya, setelah berdoa, Bu Guru kita akan menyanyi bersama-sama lagu perjuangan Maju Tak Gentar. Nah, di sini tadi setelah kita menyanyi Maju Tak Gentar, dari lagu tadi kita tahu bahwa lagu tadi adalah lagu tentang perjuangan, memiliki semangat 45. Nah, setelah itu, setelah kita bersemangat, kemudian ada tujuan pembelajarannya pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita ada sebuah gambar. Nah, sebuah gambar ini anak-anak diamati, ada kejadian apa saja tentang gambar di samping. Setelah anak-anak mengamati gambar ini, coba diskusikan dengan teman sebangku. Apa saja yang ada di sini? Bermain bersama Bapak Ibu, iya betul. Belajar bersama Bu, iya betul. Nah, kemudian setelah itu ada gambar ini lagi. Nah, gambar yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Iya, betul. Ini adalah gambar seorang anak merawat ibunya. Ibunya lagi sakit. Nah, kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian, setelah kita membaca teks tentang kasih sayang di rumah, kita akan mencari dari kalian yang kita baca tadi, yang menurut kalian mana itu kalimat saran? Nah, kalimat saran di sini yaitu saran mengenai kewajiban dari teks yang kita baca. Contohnya di sini, coba kamu, Rina, Nak Rina, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Iya, betul. Kemudian, setelah kita memperhatikan teks tadi, garis bawahi. Kemudian lalu bacalah dengan nyaring teks yang dibawahi, antara lain kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kemudian kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Kemudian ada lagi, kamu harus bersyukur karena kedua orang tuamu menyayangimu. Setelah membaca teks tadi, pasti kalian tahu apa itu kalimat saran. Ayo kita cari tahu. Ini videonya. Video ini yang buat Bu Suli sendiri. Kita tayangkan sedikit ya. Di sini ada sebuah materi. Hai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 3 akan belajar mengenai tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang pertama ya. Pembelajaran yang pertama. Tadi kalian sudah membaca tentang teks kasih sayang di rumah dan kalian tadi juga sudah tahu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi untuk seseorang. Kalimat saran boleh dibuat atau disampaikan oleh siapa saja dan kapan saja dengan catatan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri saran. Jadi dalam terima kasihlah. Setelah kata-kata di atas diikuti dengan kalimat saran. Sekarang contoh. Sayangilah. Bu Suli akan memakai kata pertama yaitu sayangilah. Nah, kalimat sarannya sayangilah kedua orang tuamu. Nah, ini merupakan kalimat saran. Sekarang kalimat saran yang kedua, Bu Suli akan memakai kata Oke, Bu, lanjut, Bu. sebaiknya. Jangan sudah terus. Nah, di Lanjut, sini Bu. iya. Bu Suli lanjut. Soalnya habis nanti waktunya. Ini pun udah habis. Video tadi mengerjakan LKPD dan LKPD 1 dan LKPD kedua. Setelah kegiatan LKPD tadi, perhatikan langkah selanjutnya. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, silahkan soal di Google Form yang dikirim Ibu melalui WA. Hari ini saya tunggu. Nanti yang mendapatkan nilai 100 akan saya kasih bintang. Bintang itu nanti akan saya tempel di dinding kelas. Nah, setiap bintangnya sudah penuh, nanti Bu Suli akan memberi sebuah hadiah, entah itu penggaris, pulpen, ataupun sebuah buku ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hari ini kita belajar apa anak-anak? Kalimat syarat dan penjumlahan. Iya, betul. Dari kegiatan hari ini, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti tadi? Bahagia? Iya, terima kasih. Kemudian perhatikan, karena ini masih musim COVID, jadi anak-anak harus tetap di rumah dan tetap sayangi kedua orang tuamu, karena itu adalah merupakan kewajiban. Sekarang pelajaran kita tutup, mari kita berdoa. Silahkan disiapkan. Nah, Fandi. Iya, terima kasih. Sampai bertemu kembali dan jangan lupa untuk tugas di rumah yaitu membaca materi berikutnya, kewajiban dan hakku di sekolah. Oke, sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, sudah. Terima kasih. Baik, silakan stop share. Iya, Bu, sudah. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Andi. 20 menit. Ya, makasih, Bu. Ibu Suliam ya. Iya, Pak. Apakah tadi waktu Ibu menampilkan cuplikan pembelajaran, Ibu sudah merasa bahwa Ibu ini sudah menerapkan ciri dari guru yang memesona? Iya, Pak.
Saya termasuk sudah menerapkan guru yang mempesona. Yang pertama, kita harus mengucapkan salam, menyapa, senyum, berpenampilan Ya. menarik, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan PowerPoint dan video hasil kreativitas saya sendiri, walaupun saya tahu itu belum sempurna, seharusnya saya menampakkan wajah, gitu ternyata tadi belum. Nanti untuk lembar yang project yang lain, saya juga akan itu menampakkan wajah saya, karena ada bahan-bahan dan alat. Kemudian saya dapat mengkondisikan keadaan siswa di mana siswa harus aktif dan seolah-olah dalam mengikuti pelajaran itu menyenangkan dan tidak terasa waktu itu telah selesai, seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Jadi menjawabnya juga dengan memesona ini saya lihat Ibu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya Ibu siapa lagi? Suliyam di? Ya, Pak. Ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya mengajar Berapa tahun? Wiyata Bakti dari tahun 2009, Bapak. Udah lama sekali. Oh, sudah lamanya. Oh, ya. Wiyata Bakti 10 tahun. Alhamdulillah kemarin tahun 2018 ikut CPNS dan diterima. Alhamdulillah, Bapak. Ya, oke. Bu Suliam, ini dalam mengajar itu tentu apalagi kan sudah ada pengalaman ya. Iya, Bapak. Sering kita jumpai di dalam melaksanakan pembelajaran ada saja murid-murid kita itu berbeda dari teman-temannya yang lain. Iya, Pak. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Nah, khusus untuk slow learner yang lambat belajar ini, bagaimana Ibu mengatasi selama ini? Iya, saya pernah mendapatkan siswa, anak di kelas 5 itu ternyata anaknya itu belum bisa membaca, Bapak. Makanya dari itu, setelah selesai pulang sekolah, itu anaknya saya terakhir kayak gitu, Pak, supaya saya memberikan bimbingan yang lebih saya ajari membaca dulu, berhitung dengan pelan-pelan. Kalau kita sabar dan telaten, alhamdulillah anaknya luar biasa, Bapak. Sekarang udah sukses, alhamdulillah. Menjadi pedagang yang sukses, Bapak. Betul. Pengalaman seperti itu. Jadi Ibu berikan waktu tambahan ya, jadi terpaksa Ibu berkorban waktu ini harus mengajari sendiri nih. Iya, oke. Salah satu alternatif yang bagus juga ya. Kemudian satu lagi kasus ya, di dalam melaksanakan pembelajaran itu sering kita jumpai juga murid ya, dia tidak bodoh tetapi memang dia hiperaktif, suka mencolek atau mengganggu teman yang ada di dekatnya, sehingga suasana kelas jadi gaduh ya, karena terganggu dengan teriakan dari yang dicolek tadi itu dan seterusnya ya. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana Ibu mengatasinya? Iya, Bapak. Mungkin anak-anak yang hiperaktif itu akan saya taruh di depan saya, depan meja saya. Mungkin saya akan sering nasihati, sering mengontrol dia seperti itu. Mungkin dia juga akan pekewo dengan sendirinya seperti itu, Pak. Mungkin karena saya diingatkan Bu Suli terus seperti itu. Kemudian anak-anak yang karena saya setiap 1 minggu sekali itu juga saya gilir. Kemudian saya juga menerapkan misalkan anak yang mendapatkan nilai 100 itu juga di depan saya. Jadi anak-anak yang spesial ataupun tidak mumpuni dengan temannya juga saya harus diperhatikan. Karena ini adalah fungsinya guru, di mana guru itu seperti tempat sampah. Semuanya kita rangkul, semuanya kita masukkan seperti Pak, dan semuanya kita olah seperti itu, Pak. Ya, oke Bu Suli ya. Saya lanjut lagi ya. Iya, Pak. Nah, dalam membuat rancangan pembelajaran ya, di indikator itu ataupun tujuan pembelajaran kita sering mencantumkan indikator yang HOTS ya, indikator yang HOTS ya. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan di bagian-bagian mana saja HOTS bisa dijumpai di rancangan pembelajaran itu, Ibu. Iya.
rancangan pembelajaran saya untuk siklus 1, 2, 3, alhamdulillah semuanya adalah mengacu dengan yang HOTS. Pasti C4, 5, dan 6 yaitu menganalisis, evaluasi, dan menciptakan. Yang mana di HOTS pada pengetahuan, di situ menganalisis. Kemudian untuk yang psikomotor, yaitu dengan P, itu biasanya saya suruh membuat, misalkan membuat kerajinan. Pada siklus yang kedua, itu saya adalah ekosistem, makanya di situ saya P5-nya yaitu membuat sebuah akuarium dari kardus, yang mana nanti anak-anak dapat menganalisis, ini adalah komponen biotik dan ini adalah komponen abiotik, itu yang siklus kedua. Sedangkan siklus ketiga juga sama. Tadi setelah anak-anak mengerjakan kewajiban, itu kita tidak menggunakan P, tetapi saya yaitu dengan membuat soal tentang kewajiban. Itu adalah juga termasuk C6, Bapak. Ya. Nah, sekarang itu kan di rancangan pembelajaran itu mulai dari indikator kita bisa lihat bahwa ini ada HOTS-nya ya. Iya, Pak. Kemudian ada di proses, ada di evaluasi juga ada ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya di evaluasi, bisa Ibu tunjukkan salah satu contoh yang HOTS itu seperti apa? Ya, RPP HOTS-nya itu di salah satu evaluasi dengan cara menampilkan sebuah gambar. Ya. Itu ya, Pak. Saya tunjukkan RPP-nya, Bapak. Evaluasi. Tidak perlu. Atau tunjukkan soalnya saja, soal. Oh iya, soalnya. Berarti. Iya, Bapak. Sebentar ya. Soal. Subseri dulu. Maaf, Bapak masih proses. Kalau sulit ditampilkan, Iya. buat saja soal HOTS. Oh, soal Ya, HOTS, Bapak. ya, buat saja satu contoh. Ya, sampaikan ke saya satu contoh soal HOTS. Misalkan saya menampilkan sebuah gambar kayak gitu, Bapak. Ya. Misalkan Andi baru pulang dari bermain sepak bola, kaos dan celananya terlihat kotor. Sebaiknya kakak memberikan saran kepada Andi adalah titik-titik seperti itu, Bapak. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut, Muslim ya. Kalau di rancangan pelaksanaan pembelajarannya tadi, materi apa saja yang sudah disampaikan? Pakai pakai PowerPoint, pakai PPT, Bapak, pakai video, kemudian ada LKPD, ada LKPD yang pertama yaitu kerjasama dengan teman sebangku, LKPD kedua juga sama, kemudian ada soal evaluasi lewat Google Form, gitu Bapak. Kalau materinya, muatan apa saja yang dipadukan? Bahasa Indonesia dengan matematika. Ya. Bisa Bu Sli tunjukkan bahwa materi yang Ibu sampaikan itu ada kan berupa fakta, konsep ya, dan prinsip. Yang mana contoh materi yang berupa fakta itu? Yang berupa fakta itu adalah kejadian atau sesuatu yang nyata atau peristiwa. Pada materi saya tadi yang berupa peristiwa itu yaitu tentang tanggal, bulan. Tadi kan sebuah
Arsi mengamati sebuah kalender. Kalender di situ tadi adalah bulan Oktober. Bulan Oktober itu ada 31. Tadi seperti itu, Bapak. Kemudian untuk konsep yaitu penjabaran dari sebuah materi. Tadi saya jelaskan yaitu melalui video saya sendiri tentang penjelasan yaitu tentang kalimat saran. Kemudian untuk Prosedur. prosedur yaitu langkah-langkah tadi dalam mengerjakan LKPD. Tadi dalam LKPD ada langkahnya yaitu dengan mengamati teks di atas. Seperti itu, Bapak. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Iya, Bapak. Nah, Ibu Suliem kalau membuat RPP, apakah Ibu menggunakan teori? Iya, Bapak, menggunakan teori karena supaya kita lebih kuat. Saya juga mencari teori-teori di internet ataupun di Google serta buku yang relevan. Jadi saya tuh tidak hanya memakai satu buku, misalkan buku siswa dan buku guru, tetapi juga buku yang relevan lainnya seperti buku pena ataupun YouTube dan Google. Seperti itu, Bapak. Teori apa saja yang mendasari perancangan RPP-nya, Ibu? Yang Anda tahu? Teori yang saya pakai yaitu tentang problem basic learning, Bapak, yaitu dari di LK.2 kemarin sudah saya cantumkan bahwa salah satu teori yang dilaksanakan oleh Sunarto CS, sepertinya seperti itu, bahwa penerapan dengan problem based learning itu dapat meningkatkan kreativitas siswa. Bisakah Ibu menjelaskan sintaks atau cara-cara pembelajarannya menggunakan PBL itu? PBL, iya Pak. Untuk yang pertama, tahapannya yaitu mengorientasi masalah, kemudian ada penyelidikan, membimbing anak mandiri ataupun kelompok, kemudian anak-anak saya bagi kelompok, yaitu kelompok heterogen, ada laki-laki dan perempuan, kemudian menyajikan sebuah teks, langkah ketiga yaitu memajikan sebuah teks atau mengembangkannya, kemudian yang keempatnya, yang kelimanya yaitu menganalisis atau mengevaluasi. Bisa Ibu gambarkan misalnya dari orientasinya seperti apa kegiatannya, masing-masing setiap sintaks itu bisa dijelaskan kegiatannya seperti apa itu. Iya Pak, untuk yang pertama misalkan orientasi dari tadi saya yaitu saya menampilkan sebuah gambar. Di situ anak nanti ada critical thinking, dia akan bertanya, oh itu gambar apa, seperti itu. Kemudian mereka akan mengungkapkan ya, kemudian setelah mereka mengungkapkan, oh ada gambar ini Pak, itu tadi ada gambar sedang bermain Bu, sedang belajar bersama. Nah kemudian yang kedua, setelah kalian tadi menganalisis, setelah kalian mengorientasi masalah, kemudian Bu Suli akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di situ adalah mengorganisasikan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, ini melalui LKPD. LKPD yang saya bagikan kepada anak-anak. Kemudian mengembangkan hasil karyanya. Setelah mengerjakan LKPD, anak-anak tadi mempresentasi siapa kelompok yang berani. Seperti itu, Pak. Nanti kelompok yang berani akan kita beri persepsi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi. Dari kelompok tadi kita evaluasi bersama dengan meningkatkan pemahaman siswa melalui Google Form tadi, Pak. Ya. Selanjutnya pendekatan apa yang Ibu Suliem gunakan dalam pembelajaran? Yang saya upload untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis STEAM ya Pak. Itu karena membuat akuarium makanya saya STEAM, ada sains, ada teknologi, kemudian ada engineering, ada artnya yaitu seninya dalam membuat akuarium itu ada warna apa gitu seperti itu, kemudian matematiknya pengukuran serta memotong. Kemudian untuk yang ketiga yaitu saya menggunakan saintifik yaitu mengamati, setelah mengamati menanya, kemudian mengumpulkan, mengolah, seperti itu Bapak. Masih ada satu pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran inovatif, yaitu pembelajaran TPACK. TPACK, oh iya. Ibu tahu pendekatan TPACK itu? TPACK yaitu teknologi menggunakan PowerPoint, tadi kemudian ada video juga, ada WA, mungkin juga ada kuisis
yang itu juga dengan anak-anak dengan menggunakan HP semua, apabila itu dengan daring itu bisa dengan kita mengirimkan kode khusus kepada WA, kemudian anak-anak mengerjakan, yaitu dengan kuisis. Ya, kalau saya mengatakan pendekatan TPACK itu harus menggunakan internet dengan PowerPoint. Bagaimana menurut Ibu? Apakah pendekatan TPACK itu harus menggunakan internet dan PowerPoint? Menurut saya tidak hanya itu, Pak. Misalkan seperti pembuatan proses kincir angin, itu juga saya rasa juga termasuk TPACK. Kemudian mungkin ada di lingkungan sekitar, mungkin ada pembuatan pengolahan tempe dan lain sebagainya, itu saya rasa juga TPACK, Bapak. Tidak harus kita PowerPoint dan internet, tapi kita tuh mengamati langsung seperti itu, Pak. Ya, oke ya. Selanjutnya, Ibu ya, apakah dalam melaksanakan pembelajaran itu Ibu sering menggunakan refleksi? Iya, Bapak, sering menggunakan refleksi karena itu adalah mengukur kita. Oh, sampai sejauh mana saya tadi, oh ternyata apakah pembelajaran saya ini berhasil, itu dengan saya melakukan refleksi. Ya. Dan mungkin dapat dilihat dari media yang saya pakai, ataukah strategi yang saya pakai, ataukah pendapatan yang saya pakai, makanya di situ saya refleksi, oh ternyata hari ini saya menggunakan metode ceramah, terus oh ternyata anak-anak itu mudah bosan, lah makanya dari sini saya merefleksi saya sendiri, saya harus meningkatkan bagaimana anak-anak itu tidak bosan dan mudah menangkap pemahaman apa yang saya sampaikan. Iya. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan penilaian. Nah, selama ini Ibu menilai seperti apa yang Ibu lakukan? Menilai yang saya lakukan pertama pasti pengetahuan, yaitu kognitif karena kita untuk mengukur KKM, kemudian ada penilaian dari kita sendiri yaitu psikomotor dan afektif. Untuk afektif itu misalkan pada kegiatan, oh anak ini bertanggung jawab, oh anak ini ternyata percaya diri. Nah, kemudian untuk psikomotor keterampilan dalam diskusi, Bapak. Mungkin ada tadi kita bisa lihat, oh anak ini aktif, oh anak ini tidak aktif, seperti itu, Bapak. Instrumen apa yang Ibu gunakan dari ketiga aspek itu? Jadi kognitif, afektif, psikomotor kan masing-masing punya instrumen ya. Instrumen apa saja yang Ibu gunakan? Instrumen psikomotor yaitu tentang pada saat diskusi tadi, Pak. Ada bekerja sama tadi. Itu mungkin bisa bekerja sama itu keterampilan atau sikap? Sikap, Bapak. Coba satu-satu dulu, mulai dari pengetahuan, instrumen apa yang digunakan? Pengetahuan instrumennya yaitu dengan menggunakan pilihan ganda, soal esai, soal esai, pilihan ganda ataupun jawab singkat, mungkin menjodohkan, mencocokkan. Kemudian untuk afektif yaitu tentang sikap. Sikap di sini percaya diri, sikap anak percaya diri. Kemudian untuk psikomotor, keterampilan itu kerjasama ya Pak, keterampilan, kerjasama. Ya. Kalau kita menilai tiga aspek itu, kalau dulu itu kan guru yang menilai tempo dulu itu banyak hanya menilai dari aspek pengetahuannya ya. Yeah. Nah, sekarang ini kita dituntut sejak adanya K13 itu dituntut menilai tiga aspek ya, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penilaian yang paling tepat untuk menilai tiga aspek itu namanya penilaian apa itu? Penilaian rubrik Pak tadi, lewat rubrik tadi penilaiannya. Penilaian autentik ya. Oh iya. Penilaian autentik. Jadi yang menggunakan rubrik ya. Iya Pak. Ya. Yang terakhir ini Bu Suliem ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu Suliem ya. Apa yang Ibu Suliem rasakan selama ini sebelum
dan sesudah mengikuti PPG ini? Oh iya. Hal yang saya rasakan sebelum mungkin mengikuti PPG mungkin saya belum juga mengenal yang namanya blended learning ya Pak. Mungkin dengan model-model pembelajaran yang sekarang itu ternyata model pembelajaran itu banyak sekali seperti itu. Kenapa saya kemarin hanya menggunakan problem solving dan project? Oh ternyata dengan kita mengamati langsung dan seterusnya menggunakan STEAM, menggunakan TPACK itu ternyata dapat meningkatkan pengetahuan anak. Nah, mungkin dari setelah PPG ini saya harus menjadi guru yang inovatif. Mungkin nanti saya juga akan membuat media pembelajaran atau aplikasi online supaya anak-anak lebih aktif dalam menghadapi untuk tahun depan yaitu memiliki abad selanjutnya supaya anak-anak yaitu menjadi anak yang luar biasa dan berkarakter, Bapak. Seperti itu. Oke, ya bagus ya. Semoga Ibu berhasil. Ya. Amin, Pak. Terima kasih. Saya kira cukup dari saya, Bu Suliem. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Nur Hikmah. Halo Ibu Nur Hikmah. Siap. Ya sudah. Monitor Pak Andi. Bu Suliam ini Maaf, Bu. kayaknya mempesona saya, Ibu Suliam. Cuma saya mau tanya nih, tadi teori belajar apa yang Bu Suliam ketahui? Coba sebutkan. Teori belajar yang saya pakai yaitu konstruktivisme ya Bu, yaitu tentang Konstruktivistik. ya itu. Soalnya kita memahami siswa dengan meningkatkan dengan belajar dari kehidupan, kemudian melihat dengan memahami realita yang ada. Setelah itu mengembangkan kemampuan berpikir anak-anak dan melibatkan perasaannya agar termotivasi untuk berbuat sesuatu dengan yang nyata, yaitu dengan konkret, Bu. Jadi gimana penerapannya dalam pembelajaran? Penerapannya dengan pembelajaran tadi ada tentang kewajiban tentang saran. Seharusnya mungkin anak zaman sekarang itu banyak yang berontak dengan orang tua, makanya tadi saya menggunakan kalimat tentang kewajiban, yaitu anak harus berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, seperti itu Bu, menyayangi dan seterusnya. Ibu ini menggunakan tadi RPP 3 ya? Iya Bu. Tentang apa itu judulnya Bu? Tentang Kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban dan hakku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, mana tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya melalui sampaikan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui PPT. Anak dapat PPT melalui gambar tadi ya Bu, kemudian siswa dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran dalam gambar tadi, kemudian melalui tayangan video tentang kalimat saran, anak dapat membuat kalimat saran dan kewajiban melalui LKPD yang pertama tadi dengan bekerja kelompok, kemudian mengamati PowerPoint, yaitu menentukan 2 jumlah bilangan yang diketahui secara benar. Oke. Coba Ibu tentukan yang mana hotsnya. Tentukan yang hotsnya yaitu dengan mengamati gambar, karena anak-anak dapat menganalisis Ibu. Menganalisis. Mana hotsnya? Menganalisis gambar yang. Menganalisis itu masuk C berapa? C4 Bu. Oh ya? Iya. Benar nih? Iya Bu, menganalisis C4. Kalau yang ketiga, yang membuat C berapa? Membuat itu C6, menciptakan dan membuat. Coba sebutkan 6 tingkatan taksonomi Bloom. Mengingat, memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan. Oke, Ibu pernah dengar tentang guru di ABAP 21 profilnya? Iya Bu. Apa itu? Critical thinking, 4C, critical thinking, collaboration, komunikasi, satu kreatif, ada kreatif Bu. Ya, gimana penerapannya dalam pembelajaran?
Critical thinking tadi dengan saya menampilkan sebuah gambar, anak-anak disuruh berpikir kritis. Apa tadi gambar itu, kemudian kreatif, kemudian anak-anak kreatif tadi dengan mengerjakan LKPD, kemudian kolaborasi dengan teman-teman, apa hasilnya, kemudian komunikasi, yaitu dengan menyampaikan hasil dari LKPD tadi, Bu. Oke. Dalam pembelajaran, Ibu pernah mendengar istilah STEAM. STEAM, iya Bu. Siapa yang ngajarkan itu dulu? Bu Nur Hikmah. Bu Nur Hikmah. Sebelumnya saya malah nggak paham, Bu. Dari mulai, oh ternyata gitu. Baru paham. Gimana itu STEAM? Ya, STEAM di sini yang saya pakai yaitu pada project based learning siklus kedua, Ibu, yaitu sainsnya tentang IPA, yaitu tentang komponen abiotik dan abiotik, teknologinya yaitu dengan menggunakan alat-alat sederhana, kemudian engineeringnya yaitu dengan memotong, melipat, menempel seperti itu. Kemudian artnya yaitu seninya di sini adalah anak-anak menempel. Itu ada gambar ini, oh ini ada gambar. Kemudian kita akan juga menampilkan ikan. Ini sudah saya siapkan tapi belum saya kemarin mau buat. Boleh ditampilkan, boleh ditampilkan. Belum saya buat video, Bu, tapi bahannya sudah ada semua. Iya, disiapkan sekarang, diperlihatkan, boleh. Bu, sebentar ya, Bu. Ini lebih bagus ini daripada video. Ini ikan-ikannya, Bu, mungkin bisa engineeringnya. Ini ikan-ikannya belum saya persiapkan semuanya, nanti rencana mau saya buat video, makanya belum saya persiapkan karena ini adalah siklus kedua. Ini ikannya. Kemudian ada background-nya juga, sudah saya print kemarin, yaitu background tentang dasar laut. Tapi di mana ya, mungkin ada dasar laut warnanya biru seperti itu, Ibu. Kemudian matematiknya kita akan mengukur supaya kardus tadi, ini yang kita bentuk nanti, supaya kardusnya di sini nanti ukurannya itu adalah kardusnya nanti supaya ini nanti ukurannya supaya simetris, Ibu, seperti itu. Ini belum saya buat video, mungkin nanti. Ya, jadi buat video sendiri ya, mantap. Iya, Bu. Oke, saya suka itu. Artinya Anda mempesonaku. Sebenarnya gini, Bu. Ibu bisa membuat ikan-ikan dari kertas, dari pita kertas. Oh, pita. Oh iya, Bu. Pita kertas. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Iya, pita kertas itu, ya benar-benar dia 3 dimensi. Kalau yang Ibu buat itu kan 1 dimensi. Iya, cuma 3 kertas itu disatukan ya. Disatukan itu membentuk ikan, kemudian warna-warni. Iya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Bagus itu. Dan pokoknya lebih menarik lah dan 3 dimensi. Iya, Bu. Dan itu bisa menjadi hiasan-hiasan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, masukannya. Saya kemarin udah itu gambar aja kayak gitu, ambil simbolnya. Oh iya. Oke, baik Ibu. Saya lanjut lagi ya. Tadi udah STEAM, udah HOTS, terus udah TPETS juga, udah nampak TPETS-nya. Nah, kemudian kira-kira setelah merancang perangkat pembelajaran, kira-kira apa terdapat kelebihan dan kelemahan dari apa yang Ibu sudah rencanakan tidak? Atau Ibu sudah rancang? Iya, Bu. Kelemahannya mungkin kita membutuhkan waktu yang sangat banyak, Bu, yang sangat panjang, karena project based learning itu waktunya pasti pelajarannya lain juga tertunda, Ibu. Kemudian untuk keuntungannya mungkin anak lebih paham, karena di sini kita akan konkret, karena anak akan merasakan sendiri, oh ini ternyata adalah basis tim tadi, seperti itu, Bu. Mungkin anak akan lebih paham, tetapi itu kelemahannya waktunya banyak sekali, menyita waktu. Itu, Ibu.